dari tim kita yang lainnya gitu, Hmm. dibawa dimandiin Sama petugas yang lainnya petugas gitu. yang lain, nama petugas lainnya dimandiin terus pribadi gitunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di podcast kali ini menceritakan tentang cerita-cerita horor. Yang kali ini kita berjumpa dengan Mas Wandi sebagai narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman bekerja di rumah sakit. Dan ini obrolan malam Jumat ya. Untuk kamu yang penakut, pastinya video ini skip atau jangan di skip ya. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat malam Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Baik, kita akan bercerita-cerita tentang gangguan dari makhluk-makhluk astral yang pernah terjadi mungkin dalam hidup Mas gitu ya, tema besarnya. Memang kan kita meyakini bahwa makhluk astral yang sebenarnya ada gitulah ya Mas ya. Iya. Jadi terkadang dari golongan mereka juga usil gitu ya. Iya. Cuma godaannya sedikit. Kenapa jadi takut kita yang membesar-besarkannya ya Mas ya? Iya, betul. Yang pastinya kita jangan selalu takut. Ini sebagai edukasi saja agar kita tidak takut. Setidaknya tidak takut sama hal-hal yang seperti itu, karena takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala begitu ya Mas ya. Iya, benar. Baik, boleh Mas bercerita tentang pengalaman waktu bekerja di rumah sakit yang terseram? Mungkin masih bisa mengingat tidak? Ya, insya Allah kayaknya ingat sih ya. Gimana ceritanya? Pengalaman saya kerja di rumah sakit di Bekasi. Salah satu rumah sakit di Bekasi ya gitu ya. Saya sebagai cleaning door to door. Nah, saya di sana tuh ya gitulah namanya cleaning kan. Kerja ya. Iya, kerja dari lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Berarti gede rumah sakit. Iya, Mas, ya? lumayan lah gitu. Sedang lah gitunya. Yang paling terseram tuh. Iya. Jadi pada hari itu saya lagi kerja, tapi tahunnya sih tahun berapa saya juga lupa ya. Pokoknya bangsa 2000-an lah gitu. 2000 sekian Iya, sekian gitu ya. lah ya. Saya kerja sama teman-teman rekan-rekan yang lainnya tuh ya, Kang. Ya, Kang. Nah, bebersih gitunya. Terus suara ambulan datang tuh. Oh, rame Kang. Udah rame. Dengar suara ambulannya udah merinding gitu ya. Udah cukup orang, aduh, korban apa lagi nih? Karena rumah sakit kan macam-macam lah gitu, aneh-aneh gitu. Aneh-aneh ya, ada yang tabrakan, yang pokoknya macam-macam lah gitu ya Kang ya. Nah, aku sama teman-teman aku tuh, waduh, ada korban lagi nih. Pasti gitu. Nih, pasti ada korban lagi nih, kata teman-teman aku. Nah, orang sambil ini ke depan melihat gitunya, sambil kerja. Nggak tahu bener ada kecelakaan, ada korban. Gitu. Korbannya bukan kecelakaan. Ya, korban apa tuh? Korbannya mah ya biasalah, namanya bos sama orang gitu ya. Intinya ya pembunuhan mungkin bisa termasuk gitu. Iya, termasuk ya. Kalau masalah rencana direncanakan kita kurang tahu ya. Itu urusan urusan yang berwajib gitu berwajib, ya. Turun, kita bantuin sama rekan. Dilihat, aduh, udah darah kemana-mana gitu. Iya, udah darah tuh. Gak taunya, aduh, kepalanya pecah. Berarti melihat yakin. Iya, kepalanya pecah dia. Itu perasaan gimana Mas pas melihat darahnya? Apalagi kita baru kerja di rumah sakit ya. Aduh, pengalaman yang luar biasa. Iya, luar biasa yang belum pernah seumur hidup sekali-kalinya di rumah sakit ya. Di samping perasaan sudah nggak jelas gitu ya. Di sisi lain juga kita harus terus menangani profesi kita gitu ya Mas ya. Tugas kita sebagai, walaupun kita sebagai door to door gitu ya, ngebantuin rekan kita juga. Di situ kan saling kerjasama sistemnya, tidak masing-masing. Kita mau di luar, dalam, suster gitu, dokter, kita bareng-bareng gitu. Turun, ambil tempat tidur buat peranti ngangkut, tutupin, dorong-dorong yang teman-teman aku masuk ke kamar mayat.
Iya. Nah, masuk kamar mayat, darah masih ngeceran tuh dari Masih. mulai di situ juga dia angkat di mobil tuh darah ceceran. Masih. Masih. Nah, kepalanya pecah bocor gede, darah darahnya kental. Entah sore kalau nggak salah jam sampainya udah sore, Jam berapa tuh? jam 4-an lah, jam sore kan. Nah, saya masuk shift 2 tuh, kena shift 2. Udah masuk, taruh di kamar mayat. Itu darah di kepalanya tuh nggak habis-habis, Nggak surut. surut tuh sejauh ngocor. Aduh, Bayang ya. nggak kebayang ya. Saya masakan saya cuma 2 lagi yang disuruh sama timnya. Tungguin teman-teman saya berdua. Iya Pak, sekarang tugas ya namanya ya. Iya. Nah, darah ngocor terus. Aduh, kurang Diberesin. Iya, kasihan. Kasihan pastilah ya. Saya sambil ngobrol sama teman aku gitu. Iya. Darah gitu ya. Iya, darah kos kieunya kasihan ya, pada mau orang kaya gitu. Dengar-dengar mah dari yang nganter Bos, gitu. iya bos. Nah, Dalam satu perusahaan. iya, sambil ngobrol sama teman aku. Gitu. Katanya bos orang kaya sana. Ya moran itu mah. Jadi katanya dia dihantam kunci Inggris. Jalannya cerita gitu. Iya, ya. jalannya cerita. Kunci Inggrisnya bukan kunci Inggris yang kecil, tahu kan, ada yang yang gede. yang besar tuh, yang besarnya. Gimana coba kepada dia? Iya. Ngeri ya. Iya. Ngilu. Aduh, pokoknya mah. Terus itu jenazah sudah dimasukkan ke kamar mayat. Apalagi yang dilakukan sama jenazah itu, Mas? Ya kita nungguin dulu. Belum diiniin, masih ada masuk laporan dulu kan dari pihak keluarga, dari pihak ininya dia. Kita mah bagian ya gitulah, beres. Kita bagian cleaning service. Iya. Apakah memandikan juga atau enggak? Kalau mandian ada lagi tugasnya lain. Kita nungguin kan darah, bagian kita harus nyuci, ngebersihin darah, nyuci gitu. darahnya bagian kita gitu ya. Itu perasaan gimana, Mas? Nyuci darah, mungkin ya pastilah namanya darah bau amis. Iya. Udah pasti. Itu perasaan gimana, Mas? Ya itu kan saya bilang baru pertama kali, aduh lemes saya. Lemes gitu. Iya, ningali darah ya, darah itu nggak habis-habis, yang ngecetus ya, netes nggak selang berapa lama dari tim kita yang lainnya gitu. Ya, dibawa dimandiin sama petugas yang lainnya. Petugas gitu. yang lain, nama petugas lainnya dimandiin pribadi gitunya. Udah, terus kita kan tetap tanggung jawab kita mesti kamar mayat. Itu kan darah masih banyak. Nyuci berarti iya, membersihkan kamar mayat. Iya, bersihin kamar mayat kan harus jangan sampai kotor, bekas darahnya kan masih keluar terus tuh. Itu harus dicuci berarti. Iya, harus dibersihin, jangan sampai hanyir gitu, bau namanya. Ya perasaan mah kita duk ser karena tetap. Iya, sama teman aku. Gimana nih kita? Udah, kita ambil air biasa, alat pel lah gitu. Kita harus bersihin darahnya kuat kental, hitam. Aduh, basah. Udah nggak karu-karuan lah ya. Nggak karuan lah, kita bersihin di situ. Udah kita bersihin. Udah bersih sama teman aku berdua. Ya, kita nunggu. Kita udah bersih gitu, kita ngobrol. Kita pindah lagi ke ruang tempat kita tadinya, door to door lah, ngebersihin gitu ya. Yang bekas darah berceceran tadi. Yang tadi kan kita udah bersihin darahnya. Kita keluar lagi. Nah, kita keluar lagi, kita kerja lagi sama teman-teman aku di sana, kerja lagi. Pokoknya nggak tahu itu sama rekan yang lain udah rapi, udah beres lah ya. Beres gitu. Pemulasaraan. Kan mobil ambulannya kan supirnya satu. Ya, kita ditunjuk lagi. Harus nganter gitu. Iya, aku ditunjuk lagi. Kamu berdua nganter gitu. Nemenin supir ke sana gitu. Gimana perasaan pas pertama kali mengantar jenazah itu? Nah, itu deg-deg kan udah dipocongin itu mah. Itu kan menghaning ya tinggi lah, kira-kira 2 meteran lah si pocong teh, udah posisi pocong teh mungkin sekitar 2 meter mungkin. Iya, pas mobil ambulan aja pas tuh. Pas itu aja kali ya. Iya. Pas keranda yang di ambulan itu. Iya, kan kalau teman aku mah kan udah pengalaman. Teman aku mah udah biasa lah ngadepin kayak gitu. Aku kan ditunjuk sama teman aku, cina, Mas, ayo ngikut aku, kita nganterin bisa sampai ke rumah duka gitu. Iya. Masuk, dorong kan, didorong tuh mobil gitu,
kerandanya. Kan mobil ambulan mah kan udah ngepres dia ngunci, kalau ditaikin si kursi teh ngelepit sorangan ngunci dia set. Pertama ada kakinya, asal ngepas aja kunciannya set kan dia ngelekuk sorangan si roda teh. Nah, terus masuk ke dalam kecil aja udah. Nah, di situ baru kita ngerasa masuk ke dalam mobil sama mayat. Itu posisinya siang-siang. Kan sore. Ya, kira-kira pokoknya nggak lama lah. Iya. Posisinya itu kan keluarga juga ini kan menunggu mungkin di rumah ya. Iya, udah inilah. Kita mah nggak tahu, udah menunggu lah. Kita masuk ke dalam mobil ambulan. Mobil ambulan ngiung kan mulai dinyalain. Iya, sirenenya dinyalain. Itu posisi duduk di samping mayat atau di samping sopir? Aku sama teman aku di dalam nemenin si mayatnya di belakang sama keluarganya satu. Aku sama aku jadi 3 orang di mobil, di depan supir sama keluarganya lagi. Nah, di situ aku deg-deg sernya teh. Wow. Tapi kalau kejadian yang di luar nalar pernah terjadi nggak pas waktu nganter itu, atau ya normal saja? Normal kalau itu mah nggak ada. Cuma perasaannya, ya perasaan kita nggak karu-karuan. Iya, nggak karuan karena kita baru gitu ya. Pengalaman itu nganter di dalam tuh sama mayat. Gimana perasaan kita ngeliatin aja di depan di depan mata kita gitu, mata aku kan sama rekan aku sama keluarga masuk sambil berjalan, bunyi itu perasaan kumaha tuh gimana gitu ya di dalam baru ini kan. Kalau itu darah setelah dikapani gitu ya Mas, masih menetes? Enggak, sudah enggak. Jadi kan pocongnya itu udah enggak ngeremes darah. Nah, cuma perasaannya aja. Iya, perasaan karu-karuannya karena kita tadi ngantar kan, karena ngantar mayat kebayang ya. Enggak kebayang kan, tadinya aku mau nggak mau, teman aku nunjuk ke aku. Nah, di situ tuh pengalaman aku, waduh, di dalam tidak mau harus sambil jalan sambil berisik gitu sirennya, orang ngebayangin mana kesenggol-senggol sama aku, katanya mah pocongnya tuh mayatnya teh kesenggol. Sampai di perjalanan terus sampai ke pihak keluarga, udah keluarga ngantar, disambut sama warga di sana, dibawa sampai situ, kita udah nganterin ke sana, udah itu urusan supir ya, supir ambulan udah apa gimana, udah selesai, kita pulang lagi ke tempat kerja. Nah, sampai kerja, sampai ke lokasi udah bisa kita tugas lagi, kita kan shift 2. Kalau shift 2 berarti kan dari jam 2 kita pulang jam 10. Berarti setelah pulang itu seperti biasanya tidak terjadi apa-apa? Tidak. Nah, pas sudah malamnya kita masih kerja. Apa yang terjadi tuh pas malam-malam? Itu di lantai 4-nya. Di lantai 4 kejadiannya. Iya, di lantai 4-nya itu. Gimana tuh? Aku lagi ya gitulah, Bu. Tugas lagi menurutkan kan terus tugas ya. Kita harus ngebersihin ruang inap pasien. Kan baunya obat. Jelas kalau rumah sakit kan baunya aja udah ngeri gitu ya. Gitu. Tempat lip kontis. Di atasnya ada lagi, di lantai 4 di atasnya galandang apa sih namanya itu tuh ya, pas mentoknya lift tuh. Kita tuh di lantai 4 teh. Aku ngeliat temen aku satu orang di sana lagi ya kerja gitu, ngepel lah gitu ya. Pada makan, aku nggak tahu gitu. Emang itu teman aku gitu kerja lagi ngepel, dia di sana tuh. Kamu bukannya di bawah tadi gitu? Nanya, tapi dia diam aja. Itu nggak ada siapa-siapa tuh, sepi. Tapi penglihatan seolah-olah ada temen Mas yang kerja itu kerja gitu. Iya kan, shift 2 gitu ya. Nah, dia diam aja, dia nggak ngomong itu dia nggak ngomong aja. Yang dianggap temen itu nggak ngomong, dia ngepel aja. Ya udah, aku bagian yang lain kan, itu ruangan itu udah ada dia. Terus aja berarti pindah lagi. Kita kerja terus gitu ya. Terus kita balik lagi turun, mau turun ke lantai 2. Kan kalau aku mah nggak lewat lift, aku mah lewat tangga, nggak lewat lift. Dia aku udah beberes ya, selang berapa jam ya, ada di bawah setengah jam kita balik, dia tidak ada, kita lewat tangga turun terus kan muter ke lantai 2. Kok dia ada di bawah? Aku tanya gini, aku tepak gitu ya, gini. Misalnya teman aku, kamu tadi bukannya di atas?
aku lihat bagian ngebersihin yang di atas, enggak, kata dia. Yang bener, jangan bercanda, kata aku gitu. Apaan kita tadi kan habis nganterin yang nganterin yang mayat yang iya tadi, gitu kata aku. Berarti siapa itu yang tadi bersih-bersih di lantai 4 itu? Iya kan kata bukan tadi kamu di atas, kata aku teh gitu. Terus kata dia, enggak aku udah tadi di sini. Yang bener kata aku. Iya kata dia. Tuh tanya langsung merinding teman gitu aku ya? lagi sama ya. Bener Cina si Wan ada di sini gitu. Ya. Dari tadi kata sama aku, yang bener man. Kata aku teh yang bener. Ya. Iya kan tadi aku kan bagian lantai 4 disuruh ngebersihan, katanya kotor, ada yang muntah kan, rumah sakit macam-macam lah kayak gitu. Iya dari tadi sama aku dia di sini malah habis ngerokok Cina tuh kan, suka ngerokok diam-diam gitu. Namanya laki-laki kan kerja gitu. Udah terus siapa di atas? Nah baru merinding gitu ya. Teman aku juga merinding. Waduh. Dan endingnya itu kata orang-orang rumah sakit apa yang penampakan di lantai 4 itu Mas? Apa sering terjadi aja gitu? Ya namanya rumah sakit mah sering ada yang aneh-aneh, ada aja. Yang udah biasa lama mah udah biasa. Kan aku makan baru jadi kita kaget kitanya baru kerja gitu ya. Aku belum lama kan baru, dia makan udah 10 tahun 7 tahun teman-teman yang lain gitu. Kalau aku kan baru 5 bulan jalan tuh nggak salah mah 5 bulan baru melihat hal-hal yang di luar nalar kebiasaan gitu ya. Iya di situ. Jadi pengalaman astralnya memang kadang-kadang ada di seputar kita gitu ya. Iya tadi sih saya langsung lemes saya. Aduh makanya pulangnya malam sampai jam 10 shift 2 kan sampai shift 3 gitu. Pengalaman di kamar mayat pernah nungguin enggak? Kalau di kamar mayat mah belum nungguin. Belum pernah. Paling iya karena suka ganti-ganti teman-teman aku, siapa yang ditunjuk lah gitu. Ditunjuk yang ke kamar mayat, ditunjuk ke sana tuh kan ada leader gitu. Iya. Ya, yang mungkin leader juga tidak semata-mata nunjuk orang, pasti orang-orang yang berani gitu ya. Iya. Bahkan aku nggak tahu apa dia ngerjain aku atau gimana, kan orang baru kita. Kalau seandainya suruh nunggu kamar mayat, kira-kira mau nggak? Ya kalau kita udah tugas wajib kerjanya ya harus. Tidak mau takut nggak takut ya harus, karena itu kan tugas. Kalau takut mah resiko lah ya. Iya gitu. Rumah sakit justru buat pengalaman kita. Ternyata seperti ini ada aja gitu ya. Yang pasti makhluk astral ada di seputaran kita dimanapun gitu ya. Baik, podcast kali ini gitu aja dulu, mungkin nanti berjumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih ya Mas. Iya, sama-sama. Sudah berbagi di Mekarwangi Media Channel. Jangan lupa like and subscribe and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.